Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kali ini kami akan berbagi informasi lagi mengenai salah seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Malik bin Dinar. Kisah yang akan kami sebutkan pada kesempatan ini adalah berkaitan tentang bagaimana perjuangan Malik bin Dinar menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukannya? Seperti apa perjuangannya? Berikut kami uraikan. Jadi disebutkan di dalam kitab Tazkiratul Aulia bahwa telah bertahun-tahun muluk Malik bin Dinar tidak dilewati makanan yang manis ataupun yang asam. Setiap malam ia pergi ke toko roti dan hanya membeli 2 potong roti untuk kemudian digunakan berbuka puasa. Kadang-kadang roti yang dibelinya itu masih terasa hangat, dan ini lumayan menghibur hatinya dan dianggapnya sebagai perangsang selera. Dalam perjalanan menjadi wali tersebut, Malik bin Dinar menjauhi segala macam hal yang dianggapnya mampu membuatnya lalai dari Allah, ataukah dari segala hal yang mampu membuatnya cinta kepada dunia, termasuk persoalan makanan. Segala macam makanan yang dianggapnya mampu membangkitkan seleranya, mampu membuatnya merasa enak dengan makanan itu, ia berusaha semaksimal mungkin menghindarinya. Hingga pada suatu hari Malik bin Dinar jatuh sakit dan ia sangat ingin makan daging. Selama 10 hari lamanya keinginan itu dapat dikekannya. Namun ketika ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, maka ia pun pergi ke sebuah toko makanan untuk membeli 2-3 potong kaki domba, dan kemudian ia pun menyembunyikan kaki domba itu di lengan bajunya. Si pemilik toko yang merasa heran dengan tingkah laku Malik bin Dinar kemudian menyuruh seorang pelayannya membuntuti Malik untuk menyelidiki apa yang hendak dilakukannya. Tak berselang lama kemudian, si pelayan kembali dengan air mata berlinang. Si pelayan kemudian mengatakan kepada majikannya, dari sini ia pergi ke sebuah tempat yang sepi. Di tempat itu dikeluarkannya kaki-kaki domba itu. Lalu kemudian ia menciumnya dan berkata kepada dirinya sendiri, lebih daripada ini bukanlah hakmu. Kemudian diberikannya roti dan kaki-kaki domba itu kepada seorang pengemis. Lalu kemudian ia berkata kembali kepada dirinya, wahai jasad yang lemah, jangan kau sangka bahwa aku telah menyakitimu karena benci kepadamu. Hal ini kulakukan agar pada hari kebangkitan nanti engkau tidak dibakar di dalam api neraka. Bersabarlah beberapa hari lagi, karena pada saat itu godaan ini mungkin telah berhenti dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Pada suatu ketika di lain waktu, Malik bin Dinar berkata, aku tidak mengerti apakah maksud ucapan orang yang mengatakan bahwa jika seseorang tidak makan daging selama 40 hari, maka kecerdasan akalnya akan berkurang. Aku sendiri, kata Malik bin Dinar, justru tidak pernah makan daging selama 20 tahun. Tetapi yang aku rasakan, kian lama kecerdasan akalku justru merasa semakin meningkat. Jadi selama 40 tahun Malik tinggal di kota Basrah, dan selama itu pula ia tidak pernah makan buah kurma yang segar. Apabila musim kurma tiba, ia berkata, wahai penduduk kota Basrah, saksikanlah betapa perutku tidak menjadi kempis karena tidak makan buah kurma, dan betapa perut kalian tidak gembung karena setiap hari makan buah kurma. Demikianlah Malik bin Dinar berusaha menghindarkan dirinya dari segala macam hal
yang bisa membuatnya merasa cinta kepada sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk tadi daging dan buah kurma. Namun setelah 40 tahun lamanya, ternyata batinnya diserang kegelisahan. Betapapun usahanya, namun keinginan untuk makan buah kurma segar tidak bisa dikekangnya lagi. Akhirnya setelah beberapa hari berlalu, keinginan tersebut kian menjadi-jadi walaupun tak pernah dikabulkannya. Dan Malik akhirnya tak berdaya untuk menolak desakan daripada nafsunya itu. Ia mengatakan dengan sebuah pendirian, "Aku tidak akan makan buah kurma. Aku lebih memilih dibunuh ataupun mati daripada makan buah kurma." Namun malam itu terdengarlah suara yang berkata kepadanya, "Engkau harus makan buah kurma, wahai Malik. Bebaskan jasadmu dari kungkungan ini." Mendengar suara ini, jasadnya yang merasa memperoleh kesempatan itu pun mulai menjerit-jerit. Malik kemudian menyentak, "Jika engkau menginginkan buah kurma, berpuasalah terus-menerus selama 1 minggu dan sholatlah sepanjang malam. Setelah itu barulah akan kuberikan buah kurma kepadamu." Demikian katanya kepada jasadnya sendiri. Ucapan ini membuat jasadnya senang. Seminggu penuh ia sholat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Setelah itu ia pun pergi ke pasar membeli beberapa buah kurma. Kemudian pergi ke masjid untuk memakan buah kurma itu. Namun ketika perjalanan menuju masjid, dari sebuah loteng rumah muncul seorang bocah yang berseru, "Ayah, seorang Yahudi telah memberi kurma dan hendak memakannya di dalam masjid." Lalu kemudian ayahnya menggerutu, "Apa pula yang hendak dilakukan oleh Yahudi itu di dalam masjid?" Setelah itu ia pun bergegas melihat siapakah Yahudi yang dimaksud oleh anaknya itu. Tetapi begitu ia melihat sosok yang dimaksud oleh anaknya, yang ternyata adalah Malik bin Dinar, ia pun lantas bergegas mendatanginya, lalu kemudian berlutut di hadapannya. Ketika sang ayah tersebut sampai di hadapan Malik bin Dinar, Malik kemudian bertanya kepadanya dengan mendesaknya, "Apakah arti kata-kata yang diucapkan oleh anakmu itu?" Si ayah bukannya menjawab, tapi dia justru memohon kepada Malik bin Dinar, "Maafkanlah ia, wahai guru. Ia masih anak-anak dan tidak mengerti apa yang dikatakannya. Di sekitar sini banyak orang-orang Yahudi. Kami selalu berpuasa dan anak-anak kami menyaksikan beberapa orang Yahudi makan di siang hari di dalam masjid. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap orang yang makan di siang hari, dia adalah seorang Yahudi. Apa-apa yang telah diucapkannya adalah sebuah kebodohannya, maka dari itu maafkanlah dia, wahai guru." Mendengar penjelasan tersebut, Malik sangat menyesal. Ia tidak marah sama sekali kepada sang anak. Ia justru menyadari bahwa anak itu telah didorong oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Malik kemudian berseru, "Ya Allah, sebuah kurma pun belum sempat kumakan, dan kini engkau telah menyebutku sebagai seorang Yahudi melalui lidah seorang anak yang tak berdosa. Seandainya kurma-kurma ini sempat termakan olehku, niscaya engkau akan menyatakan diriku sebagai orang kafir. Maka dari itu ya Allah, demi kebesaran-Mu, aku bersumpah tidak akan memakan buah kurma untuk selama-lamanya." Demikianlah perjuangan seorang Malik bin Dinar menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia menghindarkan dirinya dari segala macam hal yang bisa membuatnya lalai kepada Allah ataukah cinta kepada sesuatu apapun yang ada di dunia ini, termasuk persoalan makanan.
Itulah salah satu informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak terlalu cinta kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.